Ya mau gimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Dan bubur itu dimakan ibu mertua dan menantunya sendiri. Assalamualaikum. Di kesempatan kali ini, Mimin akan berbagi. Kisah kali ini adalah kisah yang terjadi antara Fahmi dengan ibu mertuanya. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like dan subscribe, lalu absen dulu kalian dari kota mana aja nih. Tulis di kolom komentar ya. Semua nama akan disamarkan demi privasi ya. Nah, langsung saja, mari simak saja video ini sampai selesai. Fahmi dan Dina adalah pasangan suami istri yang belum lama menikah. Dina adalah putri dari Bu Sheila dan Pak Fadil, alias mertuanya Fahmi. Fahmi tinggal serumah dengan mertuanya. Itu karena memang Dina, istri Fahmi, adalah putri sematawayangnya mereka. Lagi pula, Dina tidak ingin jauh dari kedua orang tuanya. Bu Sheila menganggap Fahmi seperti anaknya sendiri. Ia sangat perhatian dan sayang kepada anak dan menantunya tersebut. Namun, setelah sekian lama berlalu, sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya pun terjadi. Fahmi berumur 25 tahun dan ia bekerja di sebuah perusahaan transportasi. Sementara istrinya Dina berusia 22 tahun dan ia bekerja di sebuah bank swasta. Dina memang wanita yang lumayan cantik, yang tak jauh mirip dengan ibunya. Sementara Bu Sheila, ia menikah saat usia masih muda, dan meskipun ia sudah berusia 48 tahun, ia masih terlihat cantik dan juga anggun. Bu Sheila sebenarnya seorang sarjana. Akan tetapi, setelah menikah, suaminya memintanya untuk mengurus rumah saja, biar suaminya yang bekerja. Otomatis, Bu Sheila menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan Pak Fadil, suaminya bekerja di sebuah perusahaan minyak yang melakukan pengeboran di luar pulau. Dan biasanya, ia pulang setiap 6 bulan sekali. Bahkan kadang hampir setahun sekali. Hal itu tentu membuat Bu Sheila sering sendiri dan merasa hampa, terutama saat malam tiba. Suatu hari, ketika Fahmi sedang libur kerja, ia mengantar mertuanya ke tempat senam, dan saat hendak pulang, Bu Sheila memilih ikut dengan temannya saja daripada harus menunggu Fahmi menjemputnya. Sementara itu, Dina sedang mendapat tugas untuk mengawal sebuah acara yang diadakan oleh bank tempat ia bekerja, dan acara itu berlangsung hingga malam. Sesampainya di rumah, Fahmi langsung mengambil laptopnya, dan tak lama kemudian ia duduk di depan meja yang ada cerminnya. Ia pun segera memutar sebuah film favoritnya asal Jepang. Wow, ini bagus banget film perang-perangannya, gumam Fahmi dalam hati saat dia melihat pemeran dalam film yang ia tonton. Wah, ini sepertinya film ini menceritakan tentang ibu mertua dan menantunya yang akan bekerja sama, pikir Fahmi dengan penuh semangat. Ia terus menontonnya, dan baru kali itu Fahmi menonton film aksi yang begitu menarik. Meskipun sebenarnya dia sudah pernah mengalami situasi serupa dengan istrinya. Namun, entah kenapa, ia sangat tertarik menontonnya berulang kali, sampai-sampai ia benar-benar lupa dengan keadaan rumah saat itu. Sehingga, pada saat tengah asyik menonton film aksi tersebut, tiba-tiba saja ada seseorang yang telah berada di dekatnya. Karena, tanpa disadari oleh Fahmi, ia lupa mengunci pintu kamarnya. "Mas Fahmi lagi ngapain sih?" tanya mertuanya saat sudah berada di dekatnya. Seketika itu juga mertuanya jadi terpaku saat melihat apa yang ada di layar laptop Fahmi yang sedang menyala itu. "Ibu kok sudah pulang?" tanya Fahmi, kaget sambil menoleh ke arah ibu mertuanya. Bu Sheila tidak menjawab. Ia masih terpaku sambil memperhatikan apa yang sedang berlangsung di layar laptop Fahmi. "Bagus tidak, Bu?" tanya Fahmi sambil meliriknya. "Kok seperti itu?" sahut mertuanya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. "Emangnya ibu tidak pernah nonton film aksi yang seperti ini ya?" tanya Fahmi lagi. "Memangnya kenapa?"
Tanya mertuanya penasaran. Mestinya ibu senang, kan bisa dapat tontonan film aksi seperti ini, sahut Fahmi seakan lupa dengan siapa dia sedang berbicara saat itu. Mungkin hal itu akibat dari pengaruh tontonan film aksi yang ia saksikan itu. Namun, jawaban mertuanya membuat Fahmi kaget. Senang sih, tapi kalau yang sungguhan, bukan hanya tontonan drama seperti ini. Jawaban Bu Sheila yang tanpa bersalah itu membuat Fahmi syok. Maksud ibu? Tanya Fahmi penasaran. Sudah, kamu lanjutin saja nonton film aksinya. Ibu mau beres-beres dulu, jawab mertuanya sambil berjalan pergi. Fahmi hanya bisa terdiam melihat kepergian ibu mertuanya itu. Sementara dari sorot mata mertuanya itu terpancar kegalauan yang begitu dalam. Mungkin karena sudah hampir 6 bulan, suaminya itu tidak kunjung pulang. Fahmi hanya bisa memperhatikan kepergian ibu mertuanya itu tanpa menghiraukan film aksi yang sedang berlangsung. Dalam hati Fahmi bertanya-tanya tentang apa yang baru saja terjadi. Dia tidak menyangka akan mengalami hal semacam itu. Pada suatu sore ketika hujan turun sangat deras, Fahmi berlari sekuat tenaga masuk ke dalam rumah mertuanya. Karena dia tidak ingin basah kuyup akibat hujan yang sedang turun. Sudah beberapa hari ini memang selalu saja turun hujan. Mas Fahmi, mas, langsung mandi saja deh. Daripada cuma ganti pakaian, nanti masuk angin loh, ujar mertuanya dari ruang dapur. Iya bu, timpal Fahmi. Saat hendak menuju kamar mandi, ia sempat melihat Bu Sheila di dapur yang sedang menyiapkan makanan. Saat itu, ibu mertuanya sedang mengenakan seragam favoritnya yang agak sederhana, sehingga Fahmi bisa menyaksikan kontur alam yang begitu indah. Bu, ucap Fahmi. Tapi entah kenapa ucapannya itu tiba-tiba saja terhenti. Iya mas, ada apa? Sahut mertuanya. Gak apa-apa kok bu, ujar Fahmi. Ya sudah, cepetan bersih-bersih sana, kata Bu Sheila. Saat berada di dalam kamar mandi, Fahmi menghayal sejenak. Ia sungguh sangat mengagumi ibu mertuanya yang masih cantik di umurnya yang sudah tidak lagi muda itu. Begitu juga dengan sesuatu anugerah yang ada pada ibu mertuanya itu yang masih begitu awet. Karena memang ia sangat rajin mengikuti senam. Fahmi mengamati dirinya sendiri di depan sebuah kaca lebar. Saat Fahmi tengah bersih-bersih, ia menyinggol hikmah kehidupan dunia fana yang ada padanya. Hingga hormatlah seketika pada tiang bendera. Tidak munafik, Fahmi memang sering menginspirasikan bagaimana jika ia mendapatkan kesempatan untuk membantu ibu mertuanya yang selalu jauh dari suaminya itu. Tapi ketika tersadar dari lamunannya, Fahmi segera melanjutkan bersih-bersihnya. Fahmi bisa mendengar kalau ibu mertuanya itu masih berada di dapur yang letaknya tepat di depan pintu kamar mandi. Setelah selesai, Fahmi melihat kalau mertuanya masih berdiri di depan kompor sambil mengaduk masakan yang dibuatnya. Di suatu malam, saat Dina, istri Fahmi, mendapatkan tugas keluar kota selama beberapa hari. Malam itu sebelum tidur, Fahmi rebahan sambil serius mengamati layar ponselnya. Wajar saja, namanya juga pria normal. Pasti senang sekali seperti itu. Tiba-tiba saja, pada saat dia mulai terbawa dalam suasana yang membahagiakan itu, dari apa yang dilihatnya, pintu ruangannya perlahan terbuka. Saat baru saja Fahmi sedang berkreasi dengan tangannya sendiri, tiba-tiba Bu Sheila dengan tanpa permisi menemui Fahmi. Ibu, ada apa? Gangguin orang lagi? Senang saja, protes Fahmi tanpa berusaha menutupi pekerjaan kreatifnya yang sudah ketahuan oleh ibu mertuanya. Ibu tidak sengaja lewat tadi, jawab Bu Sheila dengan tenangnya. Terus, ibu maunya apa? Datang kemari, tanya Fahmi. Bu Sheila beberapa kali melirik ke arah hikmah kehidupan yang terlihat begitu indah.
Kenapa, Bu? Ibu terkesannya. Canda Fahmi. Kayaknya lebih baik dari bapak kamu sih, ucap mertuanya sambil senyum-senyum. Kemudian, mertuanya itu hendak beranjak meninggalkannya. Namun, saat itulah tiba-tiba Fahmi menahannya agar jangan beranjak darinya. Tentu saja, tindakan Fahmi itu pun membuat Bu Sheila kaget dan dalam keadaan canggung alias awkward. Mereka saling berpandangan. Aku mau bantu ibu malam ini, ucap Fahmi sambil menatap ibu mertuanya dengan penuh harap. Mau bantu apa, Mas? Tanya Bu Sheila, yang hanya sebagai formalitas saja. Entah kenapa Bu Sheila tidak menjawab tidak, karena memang sudah lama ia mengharapkan bantuan dari menantunya itu karena selalu berjauhan dengan suaminya. Akhirnya, pada saat itu juga Fahmi berhasil mendapatkan apa yang selama ini sangat diidamkan. Dan juga, Bu Sheila sungguh merasa bahagia karena Fahmi mau membantunya. Mereka pun saling bahu-membahu melakukan pelayaran menuju pelabuhan yang dijaga oleh ibu mertuanya itu. Sampai berkali-kali sepanjang malam itu, Fahmi memberikan pengalaman baru. Sebuah bantuan pelayaran yang ikhlas dari menantunya sendiri, yang bahkan belum pernah dirasakan oleh Bu Sheila selama ini bersama suaminya atas pekerjaannya berlayar. Malam itu, Fahmi tidak menyangka bahwa apa yang selama ini hanya dia bayangkan bisa menjadi kenyataan. Bu Sheila juga heran dengan kemampuan dan skill melajukan perahu layar yang dimiliki oleh Fahmi yang mampu membuatnya merasa bahagia berkali-kali atas pekerjaan mereka. Pekerjaan melajukan perahu layar yang jarang ia alami bersama suaminya. Sejak malam itu, bantuan serupa terus saja terjadi setiap ada kesempatan, apalagi kesempatan untuk bekerja sama. Bagi mereka cukuplah banyak. Hari demi hari berlalu, keakraban yang tidak seharusnya kini terus berlanjut, dan Fahmi semakin berani dalam melakukan bantuannya. Begitu pula dengan Bu Sheila, mereka mulai sering mengambil kesempatan untuk bisa bersama tanpa ada yang curiga. Keakraban mereka semakin dalam, hingga akhirnya keduanya tidak bisa lagi mengendalikan diri. Namun, di satu sisi, mereka mulai dihantui oleh rasa bersalah. Terutama ketika berada di dekat Dina, istri Fahmi yang juga anak kandung Bu Sheila. Bu Sheila pun mulai merasa cemas. Ia takut jika suatu hari nanti semuanya ini terbongkar dan akan menghancurkan keluarganya. Namun, di sisi lain, ia juga tidak ingin melepaskan Fahmi yang sudah memberikannya kebahagiaan atas bantuannya. Selama ini, Fahmi pun merasakan hal yang sama. Ia mulai merasa tidak tenang dan selalu dihantui oleh perasaan bersalah setiap kali bersama Dina, istrinya. Meski begitu, keduanya tidak bisa berhenti untuk terus bersama dan saling bahagia dengan pekerjaan mereka yang saling bahu-membahu. Keinginan selalu lebih kuat daripada rasa bersalah yang mereka rasakan. Mereka terus terperangkap dalam keakraban yang tak wajar ini, hingga akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi. Suatu hari, saat Dina pulang lebih awal dari tugasnya di luar kota, ia mendapati sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan selama hidupnya. Dina memergoki Fahmi dan ibunya sedang saling bahu-membahu dengan keadaan yang tidak seharusnya. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Dunia seakan runtuh seketika itu. Ia juga tidak pernah menyangka bahwa suaminya yang sangat ia cintai dan ibunya yang sangat ia hormati bisa seperti itu. Dengan air mata yang seakan membanjiri pipinya, Dina keluar dari rumah tanpa mengatakan sepatah kata pun. Fahmi dan Bu Sheila yang panik segera mengejarnya. Tapi Dina tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Hati Dina hancur berkeping-keping dan ia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia cintai dalam hidupnya. Peristiwa tadi itu membawa dampak besar bagi keluarga mereka. Fahmi dan Bu Sheila sangat menyesal atas perbuatan mereka.
Namun penyesalan itu sudah terlambat. Dina tidak bisa lagi memaafkan mereka dan akhirnya ia memilih untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Mereka berdua pun harus menerima kenyataan bahwa perbuatannya telah menghancurkan keluarga yang selama ini mereka jaga dengan baik. Kehidupan mereka pun berubah drastis setelah kejadian itu. Fahmi dan Bu Sheila harus menjalani hari-hari penuh penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Mereka pun tidak bisa lagi hidup dengan tenang, karena setiap kali mereka melihat satu sama lain, mereka selalu teringat dengan kesalahan besar yang telah mereka lakukan. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah hidup itu penuh dengan pilihan. Dan setiap pilihan yang kita ambil memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kisah Fahmi, Bu Sheila, dan Dina mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga batasan dalam hubungan serta menjaga kepercayaan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Saat kita mulai terjebak dalam situasi yang menggoda atau nyaman, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan yang sesaat bisa mengorbankan kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Keakraban yang melampaui batas bisa merusak keharmonisan keluarga, bahkan menghancurkan hubungan yang sudah dibangun dengan penuh kasih sayang. Apa yang terjadi pada Fahmi dan Bu Sheila adalah bukti bahwa penyesalan datang terlambat. Tidak ada yang lebih berharga dari menjaga kepercayaan orang yang kita cintai. Terkadang kita harus berani menahan diri, bahkan ketika ada godaan yang datang begitu kuat. Karena pada akhirnya kebahagiaan yang sejati datang dari hubungan yang dibangun dengan kesetiaan dan rasa hormat. Mari kita ingat, setiap tindakan kita punya konsekuensi. Jangan sampai kebahagiaan sesaat menghancurkan segala yang telah kita bangun dengan susah payah. Jangan sampai penyesalan menjadi pelajaran yang terlambat untuk dipahami. Terima kasih, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran romansa nyata.